Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Fine. Okay, alhamdulillah. I hope all of you are fine ya. Okay, now before we start our lesson today, let's pray together. Okay, ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa bersama ya. Start, mulai. Okay, finish. Ya. Today we are going to learn about lesson 11 ya. I'm going to Lampung by ship ya. Kita akan mempelajari bab 11 ya dengan tema I'm going to Lampung by ship. Saya akan pergi ke Lampung dengan menggunakan kapal laut. Nah, apa aja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Ya, kita akan mempelajari public place ya. Kemudian how to ask and give opinion, dan yang terakhir adalah simple future tense. Nah, sementara untuk yang public place kemarin kalian sudah mencatat materinya. Hari ini tinggal kalian mendengarkan penjelasan Miss. Oke, ikuti ya. Let's go to the next slide. Look at the picture. Ya, lihat gambarnya. Oke, what can you see in the picture? Apa yang bisa kalian lihat dalam gambarnya? Ya, a ship ya, sebuah kapal laut ya. Where can you find ships? Di mana kalian bisa menemukan atau bisa melihat kapal-kapal laut? Ya, good. Harbor ya, di pelabuhan. Nah, apa nih ya hubungannya? Ya, kita akan mempelajari tempat umum, termasuk salah satunya yaitu pelabuhan, harbor. Oke, let's go to the next slide. Public places, tempat-tempat umum ya. Kita akan mempelajari tentang tempat-tempat umum. Minggu kemarin kalian sudah menghafal ya. Namun dari beberapa kalian masih banyak yang kurang tepat pengucapannya. Nah, sekarang akan contohkan ya sehingga kalian nanti bisa memperbaiki kesalahan kalian. Kalian ulang di rumah ya. Oke, bus station, terminal bis, railway station, stasiun kereta, airport, bandara, harbor, pelabuhan, school, sekolah, hospital, rumah sakit, museum, mosque, masjid, church, gereja, dan temple, kuil. Ya, dari kemarin beberapa yang salah itu ada di masjid, gereja, dan kuil. Ya, oke. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Silakan nanti kalian perbaiki di rumah ya, latihan lagi ya supaya pengucapan kalian benar. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Listen and repeat out loud. Ya, kalian diminta untuk mendengarkan dan juga mengulang ya dengan keras. Nah, di sini ada gambar dan ada juga keterangannya di bawahnya ya. Mulai dari gambar pertama, Zainab is going to Bandung by bus. Zainab akan pergi ke Bandung dengan bis. Gambar yang kedua, Cuki is going to Surabaya by plane. Cuki akan pergi ke Surabaya dengan pesawat. Nah, maksudnya apa kedua gambar ini? Ya, kedua gambar ini menerangkan bahwa mereka berada di tempat umum. Gambar yang pertama yaitu mereka kalau naik bis berarti di mana? Ya, terminal bis. Kemudian gambar yang kedua yaitu mereka naik pesawat, berarti mereka berada di bandara. Jadi, kita mempelajari tempat umum yaitu di sini terminal bis, dan yang kedua adalah bandara. Nah, untuk keterangannya di sini kalian perhatikan ya, di situ ada going to ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan future tense yang akan kita pelajari pada bab ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Gambar berikutnya ya, di sini ada Ipa is going to Lampung by ship. Ya, Ipa akan pergi ke Lampung dengan kapal laut. Nah, berarti Ipa sedang berada di mana? Ya, harbor ya, di pelabuhan. Oke. Gambar selanjutnya, Mamat is going to Monas by car. Mamat akan pergi ke Monas dengan mobil. Nah, tempat umumnya mana nih? Ya, Monas. Good. Berikutnya, Mimin is going to school on foot. Mimin akan pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Nah, tempat umumnya apa anak-anak? School ya, sekolah. Good. Berikutnya, student of grade 5 are going to the National Monument by Transjakarta. Ya, murid-murid kelas 5 akan pergi ke Monumen Nasional ya atau Monas dengan Transjakarta. Nah,
untuk tempat umumnya sendiri apa? Ya, sama dengan gambar yang tadi ya, yaitu Monas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go to the next slide. Make 5 sentences using the words given below. Ya, buatlah 5 kalimat ya menggunakan kata-kata yang sudah diberikan di bawah ini. Nah, sebelum kalian membuat kalimatnya, di sini sudah kasih contoh ya, example. Nah, di sini adalah katanya bus station, terminal bis. Nah, kalimatnya yaitu my father will go to Bandung by bus from Pulau Gebang bus station. Ayah saya akan pergi ke Bandung dengan bis dari terminal bis Pulau Gebang. Nah, jadi bus stationnya masuk, oke? Nah, di sini ada 5 soal ya yang harus kalian buat kalimatnya. Untuk katanya sendiri di sini ada harbor, airport, railway station, hospital, dan school. Jadi kalian buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke, paham? Let's go to the next slide. Oke, kita masuk pada bagian B, yaitu asking and giving opinion ya, meminta dan memberikan pendapat. Apa sih asking and giving opinion itu? Ya, asking and giving opinion itu adalah meminta dan memberikan pendapat. Nah, di sini sudah ada 2 kolom. Kolom pertama yaitu asking opinion, berarti meminta pendapat. Kolom kedua yaitu giving opinion, berarti memberikan pendapat. Nah, jadi saat kalian mau minta pendapat, bisa kalian menggunakan contoh pertanyaan yang ada di dalam kolom asking opinion. Seperti contohnya misalkan, what is your opinion? Ya, bagaimana menurut pendapatmu? Jadi ketika kalian meminta pendapat seseorang bisa menggunakan what is your opinion? Ya, boleh juga kalian menggunakan what do you think? Ya, bagaimana menurut kamu? Itu artinya ya. Kemudian bisa yang ketiga nih, what do you feel? Ya, apa yang kamu rasakan? Atau yang terakhir, what about, tentang apa. Nah, jadi bisa kalian gunakan ya contoh-contoh tersebut disesuaikan dengan kondisinya atau situasinya, apa yang akan kalian mintai pendapat. Oke. Kemudian kalau ada meminta pendapat berarti ada memberikan pendapat. Nah, kolom sebelah kanannya itu adalah ketika kalian memberikan pendapat kalian. Ya, contoh misalkan di situ, well, I think it's very nice. Baik, saya pikir ini sangat bagus. Ya, berarti kan kalian dengan ngomong seperti itu berarti kalian memberikan pendapat. Oke, berikutnya I think it is a good idea. Ya, saya pikir ini adalah ide yang bagus. Seperti itu artinya ya. Kemudian bisa yang ketiga, I feel titik-titik di sini ya. Saya merasa apa yang kalian rasakan di sini gitu ya. Tinggal kalian tambahkan. Berikutnya yang terakhir, in my opinion, I think bla 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 ya. Menurut pendapat saya berpikir titik-titik ya, apa yang kalian pikirkan saat itu gitu ya, tinggal kalian tambahkan. Oke, jadi asking dan giving opinion itu adalah meminta dan memberikan pendapat. Jadi ketika kalian mau minta pendapat, gunakan kolom kiri. Ketika kalian mau memberikan pendapat kalian, maka kalian menggunakan yang kolom sebelah kanan. Paham ya? Oke, let's go to the next slide. Read the dialogue below. Baca dialog di bawah ini. Nah, di sini ada 2 percakapan ya. Yang pertama antara Juki dengan Mamat, yang kedua yaitu antara Zainab dan Mumun. Kita baca yang pertama, Juki dan Mamat. Di sini Juki asking opinion ya. Jadi Juki menanyakan pendapat dari Mamat. Oke, what do you think about taking the train to go to Bogor ya? Bagaimana menurut pendapat kamu ya kita naik kereta untuk pergi ke Bogor, kata si Juki. Nah, Mamatnya bilang atau Mamat memberikan pendapatnya, that's a good idea. Ya, itu ide yang bagus. Ya, berarti di sini sudah tahu ya anak-anak. Jadi Juki di sini menanyakan pendapat sementara Mamat memberikan pendapat. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya antara Zainab dan Mumun. Zainab di sini menanyakan pendapat ya kepada Mumun. Zainab bertanya, what do you think of my new dress, Mumun? Bagaimana menurut pendapatmu tentang gaun saya, Mumun? Si Mumun bilang, I think it is pretty. Ya, saya pikir itu cantik sekali. Oke, nah jadi di sini sudah jelas ya antara asking opinion dan giving opinion. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Contoh percakapan berikutnya yang antara Mumun dengan Zainab di sini. Oke, kita lihat. What do you think of my new bicycle, Zainab?
Ya, bagaimana menurutmu tentang sepeda saya yang baru, Zainab? Zainab memberikan pendapatnya, ya, I think it is cool, ya. Saya pikir itu keren. Oke, di sini sudah jelas ya. Mumun bertanya pendapat, sementara Zainab memberikan pendapat. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya antara Mamat dengan Juki. Mamat bertanya, how do you think about the comedy show? Ya, bagaimana menurut pendapatmu tentang pertunjukan komedi itu? Ya, Juki memberikan pendapatnya atau Juki giving opinion. I think it is funny. Ya, saya pikir itu lucu sekali. Oke, ya. Jadi di sini sudah jelas ya anak-anak paham ya antara asking opinion dan giving opinion. Jadi asking opinion itu bertanya pendapat atau meminta pendapat, sementara giving opinion yaitu kalian memberikan pendapat. Oke, paham ya? Let's go to the next slide. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tentang asking opinion and giving opinion ya, maka di sini kalian ada latihan soal ya. Di sini kalian diminta untuk look the picture and complete the dialogue. Jadi kalian lihat gambarnya kemudian lengkapi percakapannya. Mungkin kalian bisa belajar dari percakapan tadi di sebelumnya ya. Di sini percakapan 1 sampai 3 ya. Yang pertama di situ ada Zainab dengan Mamat. Oke. Kemudian Mumun Zaki, dan yang terakhir Ipah dan Mimin. Jadi kalian di situ semua adalah giving opinion, berarti kalian harus mengisi dengan yang asking opinion. Oke, silahkan ya dikerjakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk pada bagian C, yaitu simple future tense ya. Apa yang dimaksud dengan simple future tense? Jadi simple future tense is a tenses sentence that is used to indicate events that have not occurred or will occur in the future. Apa nih maksudnya, Miss? Ya, jadi maksudnya future tense itu adalah tenses atau sebuah bentuk kata kerja ya yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Jelasnya lagi, jadi simple future tense itu digunakan untuk menyatakan apa yang belum terjadi ya dan akan terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Jadi simple future tense itu menyatakan sesuatu atau kejadian yang masih akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya anak-anak ya, paham ya? Oke, kita lanjut jelasnya di slide berikutnya. Oke, simple future tense. Di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan bahwa simple future tense itu adalah tenses yang kita gunakan ya untuk menyatakan kegiatan yang masih akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini Miss kasih rumusnya ya. Jadi ketika kalian mau membuatkan kalimat nanti, di sini sudah Miss berikan rumus ya. Untuk yang pertama di sini yaitu untuk kalimat positif, karena pembuatan kalimat kan ada positif, ada negatif dan ada interrogatif. Nah, di sini Miss yang pertama bahas adalah untuk kalimat positif atau kalimat pernyataan. Nah, kita lihat di sini yang di dalam kotak itu rumusnya ya. Rumus pertama menggunakan will dan rumus kedua menggunakan be going to. Di sini baik will ataupun be going to itu sama-sama berarti akan. Hanya saja perbedaannya kalau will digunakan untuk sesuatu yang lebih spontanitas ya, sementara be going to itu untuk yang lebih direncanakan. Ya, jelasnya bagaimana? Nanti Miss kasih contoh ya. Pertama untuk rumusnya sendiri di sini ada S itu maksudnya subjek ya. Will itu tadi auxiliary kata bantu, kata kerja bantu, kemudian verb 1. Jadi rumus dari simple future tense itu ada subjek, ada will, ada verb 1 atau kata kerja bentuk 1 dan ada objek. Ya. Sementara untuk rumus kedua, kalau kalian mau menggunakan yang going to, di situ ada subjek ya, ada to be, to be-nya karena di sini present maka ada is, am, are ya, kemudian going to dan ditambahkan lagi verb 1 baru objek. Jadi kalau yang pertama hanya will, yang kedua pakai be going to. Be-nya di sini bisa is, bisa am, bisa are sesuai dengan subjek yang berlaku ya. Kita lihat contohnya di sini. Untuk contoh pertama yang menggunakan will ya, they will take the flight next month ya. Mereka akan pergi dengan pesawat ya bulan depan. Jadi will di sini menyatakan bahwa belum tentu nanti bulan depan mereka perginya dengan pesawat gitu. Belum tahu kepastiannya nih ya. Kemudian untuk yang kedua, Elena is going to railway station today. Elena akan pergi ke stasiun kereta hari ini. Nah,
Di sini kemungkinan besar terjadi. Kenapa? Saat ini mungkin dia sedang dalam perjalanan gitu ya. Elena is going to railway station today. Mungkin dia sudah beli tiketnya ya. Jadi sehingga be going to ini lebih lebih mungkin kan untuk terjadi ya, karena be going to itu sebelumnya sudah direncanakan. Oke, paham ya anak-anak? Jadi di sini untuk pembuatan kalimat positifnya ya, bisa kalian mengikuti rumus yang ada di dalam kotak. Oke, kita lanjut ke pembuatan kalimat negatif. Kita masuk pada pembuatan kalimat negatif, yaitu kalimat menyangkal. Nah, pasti di situ ada kata tidak ya anak-anak. Kita lihat rumusnya nih. Sama halnya dengan yang tadi positif ya rumusnya, hanya saja di sini perbedaannya kalian menambahkan not. Ya, untuk yang menggunakan will, maka kalian menempatkan notnya setelah will. Untuk rumus yang menggunakan be going to, penempatan notnya setelah to be. Oke, kita lihat contohnya di sini. They will not take the flight next month. Kalau tadi kan hanya will doang, nggak ada notnya. Karena di sini kalimat negatif maka ada not karena kalimat menyangkal ya. They will not take the flight next month. Mereka tidak akan pergi dengan pesawat bulan depan. Oke, itu untuk yang menggunakan will. Nah, sekarang untuk yang menggunakan be going to, berarti penempatan notnya tadi apa di rumus ya setelah to be. Oke, kita lihat. Elena is not going to railway station today. Elena tidak akan pergi ke stasiun kereta hari ini. Jadi ada kata not karena kalimat negatif. Ingat, penempatan notnya setelah will dan setelah to be. Oke. Kita lanjut untuk penjelasan berikutnya, yaitu kalimat interrogatif. Kita masuk pada pembuatan kalimat berikutnya, yaitu kalimat interrogatif. Ya, kalimat apa sih kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Berarti nanti di sini isinya adalah kalimat bertanya. Oke. Nah, untuk rumus sendiri, komposisi masih sama, ada subjek, ada verb, ada objek ya, ada auxiliary-nya ya tadi baik will ataupun be going to. Hanya saja perbedaannya, kalau untuk yang positif negatif tadi diawali oleh subjek, kalau untuk interrogatifnya itu auxiliary dan to be-nya yang di depan. Jadi untuk yang menggunakan will, maka will-nya yang paling depan. Untuk yang menggunakan be going to tadi, berarti to be-nya yang di depan. Oke, lihat yang pertama di situ will, baru subjek, baru verb 1, baru objek. Jadi kalau tadi subjek duluan, kalau untuk interrogatif itu will duluan. Paham ya anak-anak? Nanti will di sini akan berarti akankah. Oke. Untuk yang rumus kedua, jadi be-nya duluan, ya be-nya di situ bisa ada is, bisa am, bisa are, baru subjek, baru going to-nya, baru setelah itu verb 1, baru yang terakhir adalah objeknya. Itu untuk rumusnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau tadi kan they duluan ya yang menggunakan will. Nah, sekarang karena kalimat tanya maka will duluan. Will they take the flight next month? Ya, akankah mereka menggunakan atau pergi dengan pesawat bulan depan? Tanda tanya di situ karena kalimat tanya akankah ya. Kemudian untuk yang contoh kedua, tadi kan Elena duluan kan ya untuk yang positif sama negatif. Untuk di interrogatif ini is-nya duluan. Bisa is, bisa am, bisa are. Nah, karena di situ Elena menggunakan to be-nya is sehingga is duluan yang dituliskan. Jadi is Elena going to railway station today? Ya, apakah Elena akan pergi ke stasiun kereta hari ini? Gitu. Jadi kalimat tanya ya, sesuai dengan judulnya yaitu interrogatif, yaitu kalimat tanya, sehingga contohnya tadi ya berubah menjadi kalimat tanya. Oke. Nah, di sini ada note ya. Untuk to be-nya is itu dipakai oleh she, he, it. Untuk am itu hanya I ya. Kemudian are yaitu dipakai oleh they, we, you. Maksudnya apa, Miss? Jadi ketika nanti kalian menggunakan subjek she, he, it, maka to be-nya is yang kamu pakai. Seperti contoh di situ Elena. Elena satu nama orang. Ya, sama aja dengan she kan, makanya dia pakai is. Kalau nanti di situ contohnya they, berarti pakainya are. Kayak gitu ya. Oke, paham ya anak-anak? Kita lanjut slide berikutnya untuk latihan soal.
Oke, setelah di slide sebelumnya kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss tentang pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Nah, sekarang tiba saatnya kalian latihan soal ya anak-anak. Yaitu bagian C ini kalian diminta untuk make positive, negative, and interrogative sentences of future tense ya. You can use will or be going to. Jadi di latihan soal bagian C ini kalian diminta untuk membuatkan kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Ya, kalian bisa menggunakan will ataupun be going to. Ingat, kalau kalian menggunakan be going to be-nya jangan dilupakan. Jadi sebelum going to-nya kalian harus ada to be-nya ya. Oke, nah di sini sudah Miss kasih contoh ya. Kalimatnya adalah my father go to Soekarno-Hatta next week. My father di sini sebagai subjek, go sebagai verb-nya atau sebagai kata kerja. Ya, Soekarno-Hatta sebagai objeknya dan next week yaitu keterangan waktunya. Nah, dari kalimat ini kalian buatlah 3, yaitu yang positif, negatif, dan juga yang interrogatif. Oke. Ya, yang dari my father go to Soekarno-Hatta airport next week menjadi ya my father will go to Soekarno-Hatta airport next week. Kemudian negatifnya menjadi my father will not go to Soekarno-Hatta next week. Ada notnya di situ karena kalimat negatif. Nah, untuk kalimat pertanyaannya berarti will yang di depan ya. Jadi will my father go to Soekarno-Hatta airport next week? Seperti itu ya. Jadi dari satu kalimat menjadi 3 kalimat ya. Nah, di sini ada 4 soal yang harus kalian buat ya, sama seperti contoh. Jadi nanti satu nomor ini ada kalimat positifnya, negatif, dan interrogatif. Silahkan lihat kembali rumusnya ya. Oke anak-anak, jadi total latihan soal hari ini ada 2, yaitu bagian B membuat melengkapi dialog ya, yang asking and giving opinion. Bagian C ini kalian membuatkan kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Bisa menggunakan will ataupun be going to. Oke. Ya, good luck ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Miss tunggu jawaban kalian. Oke, I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini, yaitu tentang public places, tempat umum, asking and giving opinion, yaitu meminta dan memberikan pendapat, dan yang terakhir tadi adalah simple future tense, yang dimana kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang masih akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, semoga penjelasan Miss bermanfaat buat kalian semua. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya ya, di pembelajaran berikutnya. Thank you so much for attention. We will see in the next meeting. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.